melihat atau merancang sebuah arsitektur data warehouse. Biasanya arsitektur data warehouse idealnya ya, atau dalam kasus di lapangan biasanya nggak mungkin jarang sekali dari satu database tertentu. Biasanya lebih dari satu database atau lebih dari satu sumber data. Nah, kali ini contoh kita untuk mempermudah pemahamannya, kita coba pakai satu database saja. Biasanya bakal berangkat dari sebuah pertanyaan bisnis yang harus dijawab. Jadi misalkan atasan kita atau bos kita atau supervisor atau pengambil kebijakan itu ingin melihat sebuah data atau sebuah informasi yang ada terkandung di dalam database kita, di dalam uh, aplikasi yang kita kelola. Nah, ini contohnya di video rental ya, atau kita pakai sampel database Aquila yang isinya juga sama sebetulnya ya. Nah, di sini ada banyak data yang kemarin sempat kita import. Setelah kita pelajari, terus ada sebuah pertanyaan bisnis. Kita ambil satu pertanyaan bisnis saja yang cukup kompleks, yang nanti kita coba selesaikan dengan sebuah data warehouse. Contohnya, pertanyaan yang muncul adalah, ini kan kondisinya ada rental, ada transaksi rental ya, ada transaksi pembayarannya. Terus kita juga bisa lihat ada film yang disewa apa, terus customernya siapa, staffnya juga siapa gitu ya. Kita bisa lihat aktor-aktornya dan beberapa informasi lain seperti negara, kota, dan alamatnya. Oke, kita pertanyaan bisnisnya kita buat agak kompleks. Jadi misalkan ada sebuah pertanyaan bisnis, kita mau lihat berapa nilai yang paling besar yang dikeluarkan oleh pelanggan yang berasal dari negara tertentu, atau kalimatnya yang paling besar dari suatu negara tertentu. Kita mau lihat dari negara, jadi ceritanya itu kita mau lihat dari negara mana nih yang paling besar nilai uang yang masuk ke perusahaan kita, ke divisi rental kita atau ke database kita. Berapa nilainya dari negara tertentu itu, customernya dari negara mana gitu ya. Terus siapa yang melayani di negara itu, terus kita juga mau lihat dari sisi kategori film apa dan kategori film apa yang paling laris dari kriteria tersebut. Jadi di negara, kita mau lihat dari negara mana pelanggannya, terus siapa yang melayani di negara itu yang paling besar itu ya. Dan setelah itu kita mau lihat kategori film apa nih dari negara tersebut yang paling laku, paling banyak penyewanya. Nah, ini pertanyaan bisnis yang harus kita jawab. Sekarang gimana arsitektur yang perlu kita bentuk? Nah, biasanya dari pertama kita bentuk sebuah arsitektur data warehouse ya, kita bakal berangkat dari satu tabel fakta. Jadi di sini ada tabel fakta yang isinya, isi kolomnya adalah data-data tertentu ya. Ini tabelnya, ini kita buat kayak gini aja deh. Kalau kayak gini berarti ada kolom gitu ya. Field yang pertama adalah ID, ini number, ini dia juga sebagai primary key. Yang kedua
kita bentuk di tabel fakta itu biasanya dia nyimpan informasi tanggal atau waktu, informasi waktu. Jadi fakta ini sebetulnya bakal berangkat atau sumber datanya adalah, kalau arahnya ke database ya, sumber datanya adalah tabel-tabel yang berisi informasi waktu kejadian, waktu transaksi. Kalau kita lihat di database Sakila, ini ada 2 tabel yang bakal kita jadikan target tabel fakta, yaitu tabel rental dan tabel payment. Gimana kalau digabung jadi satu, biar jadi satu tabel fakta aja? Bisa aja gitu ya. Nanti tinggal kita tentuin aja kolom tanggal mana yang bakal kita simpan. Return date-nya kah, atau rental date-nya kah, atau payment date. Gitu. Jadi itu ciri-ciri tabel fakta atau tabel transaksi yang bisa kita bentuk jadi sebuah tabel fakta. Jadi di sini ada tanggal transaksi misalkan. Ini date tipenya. Terus di situ juga di tabel fakta ciri yang lain adalah dia harus nyimpan sebuah tanggal atau bukan sebuah tanggal ya, sebuah nilai yang bisa diukur, yang bisa dikalkulasi. Kayak kita cari average-nya, rata-ratanya bisa, kita mau cari nilai min dan max-nya bisa, kita mau cari jumlahnya juga bisa, kita mau cari apapun bentuk operasinya, bentuk operasi statistik atau matematisnya itu bisa diukur, bisa dijalani. Gitu. Jadi di sini kita harus nyari di antara 2 tabel transaksi ini mana yang nyimpan nilai yang bisa kita ukur. Kebetulan di sini ada kolom amount. Kolom amount ini yang bakal kita jadikan sebuah measurement, nilai. Jadi nilai ini bisa diukur nanti. Bisa di summary, bisa di average, bisa di min max gitu ya. Ini hasil dari tabel fakta. Untuk sementara ini dulu yang kita bakal bentuk. Kita bentuk pertama kali di tabel fakta. Tabel fakta kita udah kebentuk, ada ID, ada primary key di sana, terus ada tanggal transaksi dan ada nilai yang bisa kita hitung. Sekarang kita coba bedah soalnya atau bedah pertanyaan bisnisnya untuk kita coba selesaiin satu-satu, ngebentuk tabel dimensinya. Tabel dimensi apa yang diperlukan. Oke, yang pertama, berapa nilai yang paling besar yang dikeluarkan oleh pelanggan dari suatu negara tertentu. Artinya kita mau lihat nih data pelanggan kita, negaranya dari mana aja. Terus nanti kita bakal hitung berdasarkan nilainya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di tabel Sakila Database, data pelanggan kita itu ada di tabel customer. Ini relasinya dari payment atau dari rental ya, itu ada relasi langsung ke tabel customer ini. Data-data pelanggan itu disimpan di tabel customer ini. Nah di sini informasi negaranya itu nggak ada ya, di tabel customer itu nggak ada nama negaranya. Si customer A itu dari negara mana itu nggak kelihatan. Tapi kita bisa lihat di bawahnya ada relasi ke tabel address. Di address ini juga nggak ada sebetulnya informasi negara, karena dia bakal terus dipecah atau dinormalisasi ke tabel country yang ada yang di paling ujung di bagian bawah. Oke, jadi kalau kita mau ngambil informasi nama negara di country, kita bisa ambil relasinya lewat tabel tadi customer, kita join ke address, kita join ke city, dan kita join ke country untuk dapetin nama negaranya. Nah, artinya kita perlu paling nggak kita perlu data pelanggan ini jadi satu dimensi tersendiri dalam data warehouse kita. Jadi di sini kita bakal buat tabel namanya dimensi pelanggan. Terus di
sana ada tentu aja ada ID ya. Ini yang bakal jadi primary key kita. Terus ada nama pelanggannya siapa, char. Terus nanti yang ketiga mungkin kita tambahin aja kotanya, nama kotanya sama nama negaranya. Kalau dimensi negaranya kita buat sendiri boleh nggak? Boleh. Misalkan di sini nggak ada ketentuan yang standar ya, sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kalau kita butuhnya nama negaranya ini gimana di sini, dimensi negara gitu ya, dimensi negara pelanggan, itu bisa langsung ID terus nama negaranya, itu juga boleh. Nggak ada standar yang pasti, nggak ada standar yang dipatenkan, tapi paling nggak kita tahu kebutuhan kita apa dan informasi apa yang perlu kita masukkan dalam data warehouse kita. Semakin banyak sebetulnya semakin bagus ya. Dimensi pelanggan, seluruh data-data pelanggan dimasukin di dalam satu dimensi pelanggan itu jauh lebih bagus, karena nanti pada saat ada pertanyaan bisnis yang berubah atau pertanyaan bisnisnya berganti atau ganti gitu ya, itu kita bisa langsung, nggak perlu rancang atau kita nggak perlu ubah lagi rancangan arsitektur kita, cukup ambil aja data yang ada gitu. Jadi semakin banyak sebetulnya semakin bagus. Ini kita ambil contoh aja, dimensi pelanggan kita bakal terdiri dari 4 kolom, 4 field ya. Yang pertama ID-nya sebagai primary key, terus yang kedua adalah nama pelanggannya, terus yang ketiga adalah nama kota, dan yang keempat adalah nama negara. Nanti ke depan kita perlu butuh satu kunci, namanya business key. Di masing-masing tabel dimensi itu kita sebetulnya butuh kunci business key-nya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lewat dulu di mana kebutuhannya ya. Di mana kita butuh business key, nanti kita coba jawab pada saat proses transformasi data aja. Yang penting kita perlu deklarasiin dulu aja tabel faktanya kayak gimana, terus masing-masing tabel dimensi apa aja yang perlu kita masukin dalam arsitektur data warehouse kita. Nah, karena di dimensi pelanggan ini kita punya 4 data ya tentang dimensi pelanggan. Nah, di tabel fakta ini perlu kita ubah ya, perlu kita update, yaitu ada kunci dari pelanggan. Nah, ini yang nantinya bakal simpan data ID-nya pelanggan. Jadi nanti relasi dari tabel fakta ke tabel dimensi pelanggan itu lewat FK pelanggan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ke tabel dimensi berikutnya. Dari pertanyaan bisnis berikutnya ya, siapa yang melayani di negara itu. Jadi kita mau tahu di transaksi ini ya, di negara tersebut yang paling laris itu siapa nih yang melayani. Apakah ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, dan siapa aja. Dan nanti mungkin kita bisa lihat siapa yang paling besar di negara itu yang melayani, atau staf kita yang bertugas untuk melayani negara tersebut gitu ya. Kita coba buat aja di sini, kalau kita lihat di arsitektur setelah database, kita bisa lihat di sini ada tabel staff. Tabel staff itu punya relasi langsung ke payment ataupun ke tabel rental. Jadi kita bisa ambil langsung datanya. Kita bisa bentuk aja langsung di sini sebagai dimensi karyawan atau dimensi staff. Nanti isinya seperti biasa, kolom pertama adalah ID, kita dari nomor dan dijadikan primary key. Yang kedua namanya aja. Nah, kita udah cukup sebenarnya sampai di sini. Kita cuma butuh namanya, siapa sih karyawan yang melayani di negara tersebut yang paling laris. Kita mau lihat yang paling berjasa siapa ya karyawan kita. Nah, di nomor
5 di tabel fakta, kita perlu juga FK dari origin key dari staffnya, biar kita bisa merelasikan datanya dengan staff. Kita bisa lihat kumpulan data ini nanti staffnya siapa aja yang melayani atau yang mengurusi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi dan kategori film apa yang paling laris dari kriteria tersebut, dari kriteria pelanggan yang negaranya paling banyak ya, menghasilkan income, terus dimensi staff siapa yang melayani, dan kita juga bisa lihat kriteria filmnya apa aja nih di negara itu. Kita bisa lihat karena ini punya relasi yang memang gak langsung ya, dari tabel rental ke kategori film. Ini relasinya lumayan jauh ya, dari rental ke inventory, terus ke tabel film, dan film kategori, terus baru kita dapetin kategorinya. Nah, dari sini kita bisa dapetin data-data tentang film, kategori filmnya apa. Jadi untuk jawab pertanyaan yang ini, yang terakhir, kriteria kategori filmnya, kita bisa susun satu tabel dimensi tentang dimensi film. Kurang besar ya. Dimensi film. Nanti di situ seperti biasa ada kolom ID, tipe datanya number, terus kita jadiin primary key. Yang kedua nanti ada judul filmnya. Yang ketiga nanti ada kategorinya, dan seterusnya. Kalau misalkan mau ditambahin informasi tentang film ini juga boleh ya, kayak misalkan judul film udah, terus release year-nya, terus rental duration-nya, dan sebagainya. Ini bahkan sampai ke aktor ya, itu juga bisa kalau mau ditaruh informasi itu. Tapi untuk mempersingkat kondisi, kita pakai 3 field ini aja, ID, judul, dan kategorinya. Ini juga punya relasi dari tabel fakta, punya relasi langsung ke tabel dimensi film, sehingga di tabel faktanya ini perlu kita update, kita tambahin origin key untuk film nanti data number. Inilah arsitektur data warehouse yang bakal kita pakai untuk tujuan atau untuk menjawab pertanyaan bisnis yang muncul di atas. Oke, nanti selanjutnya dari arsitektur ini, tentu ini kan perancangan ya arsitekturnya. Kita perlu implementasiin tabel-tabel ini di dalam database. Kita bakal buat database baru dengan nama data warehouse, terus kita coba buat tabel-tabel ini di dalam database yang baru tersebut, database data warehouse. Nanti setelah itu prosesnya bakal kita coba migrasikan atau proses transformasikan dari database Aquila masuk ke dalam tabel-tabel ini, ke dalam data warehouse kita. Oke. Demikian, nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih.